Sebetulnya kalau katakanlah ada 30% mobil yang beredar di Indonesia yang umurnya sudah di atas 15 tahun itu dimodifikasi menjadi mobil listrik, betapa pemerintah bisa menghemat subsidi BBM ini. Ya. Saya sudah 3 tahun tidak ketemu Aling ini dalam dunia sepeda motor listrik atau mobil listrik. Padahal dulu saya hampir tiap hari bersama Aling ini, kita pengen merancang modifikasi mobil umum menjadi mobil listrik dan sepeda motor biasa menjadi sepeda motor listrik. Terus dan sampai berhasil. Tetapi setelah berhasil, waktu itu kita kebentur peraturan. Betul. Ya. Tidak ada peraturan. Kita mau pakai di jalan-jalan pun was-was, ya kan? Betul, ya. Begitu. Sehingga kita berhenti. Kemudian ada COVID, kita tambah nggak ketemu lagi, nggak mikir itu lagi. Ya. Tetapi ternyata selama 3 tahun kita nggak ketemu itu, kemajuan di bidang modifikasi sepeda motor umum menjadi sepeda motor listrik itu maju sekali, betul ya? Betul, betul. Dan Aling ngirim video ke saya kemarin yang membuat podcast ini kita laksanakan hari ini dengan mendadak, ya. Adalah kiriman video dari Aling yang mengenai modifikasi sepeda motor listrik yang menurut saya bagus sekali. Video itu diupload oleh siapa? Autoraider. Autoraider. Jadi dari Honda Beat dijadiin satu motor listrik yang sepertinya sempurna sekali ya. Sempurna sekali ya. Saya juga setelah lihat video itu sempurna sekali, jauh lebih sempurna dari hasil kita dulu. Ya. Karena kita sudah lama sekali. Betul. Seandainya waktu itu kita tidak terbentur peraturan, mungkin kita bisa bersaing sama. Mungkin kita sudah bukan modifikasi lagi, kita sudah bikin sepeda produksi untuk produksi anak-anak bangsa mungkin. Iya. Nah, berarti hebat sekali teman-teman modifikator sepeda motor umum menjadi sepeda motor listrik ini. Menurut Anda di Indonesia ada berapa orang yang memodifikasi seperti itu? Banyak sekali ya. Sudah banyak ya? Banyak sekali. Bahkan mereka ada yang buat dari sepeda, terus gerobak. Semuanya. Ada 10? Saya rasa lebih. Kalau seluruh Indonesia saya rasa lebih. Tetapi yang sudah terlihat di pasar ada berapa? Kan sekarang mereka bisa jual, nggak seperti kita dulu. Kita dulu kan karena nggak ada peraturan, kita nggak berani melangkah. Nah sekarang kan peraturannya kan sudah ada kan sekarang? Saya belum sampai di situ. Peraturannya ada, cuma saya belum lari ke situ. Saya cuma monitor aja selama saya nggak aktif ini kemajuannya seperti apa. Itu aja yang saya lakukan. Dan ternyata maju sekali selama 3 tahun maju terakhir. lagi sekali. Karena selama 3 tahun terakhir bahan-bahan kan juga semakin maju. Bahan sangat mudah didatangkan, kemudian peraturan ada, sehingga mereka juga aman untuk pakai di jalanan. Gitu. Sekarang dulu kan kita ingat bahwa baterai itu kan persoalan besar, mau ditempatkan di mana. Kemudian waktu itu yang sepeda motor bikinan grup kita, termasuk yang sangat bagus adalah bikinan Tekran, kita namakan Tekran, tulisannya Tekran, padahal itu Takeran, nama pesantren saya di Magetan sana. Betul. Dan waktu itu baterainya kita taruh di mana ya? Baterai di tempatnya mesin. Di tempatnya mesin. Ya. Jadi mesinnya dicopot, baterainya ditaruh di tempatnya mesin. Motornya kan sudah jadi satu di roda. Ya sama. Nah, bedanya dengan modifikasi yang kita puji tadi, yang dari kira-kira secara prinsip sama kira-kira. Artinya yang diupload oleh Autoraider ini baterainya juga di tempat mesin. Sepertinya begitu. Terus motornya di mana? Motornya di roda. Di roda belakang sama. Tapi saya lihat di video itu motornya 5.000. Kita sudah pernah coba mulai dari 1.000, 2.000, 3.000 sampai 8.000. Semua sudah pernah kita coba. Kita sudah pernah coba semua. Dan itu saya lihat dia pakai 5.000. Cukup kenceng dengan 5.000 itu. Sepertinya kalau untuk motor harian nggak perlu ya. Nggak perlu sampai sebesar itu. Tapi di video itu saya lihat memang dia menjalankannya sampai di atas 100. Betul. Dan sekali charging sepeda motor yang saya lihat yang diupload oleh Autoraider itu
itu sekali upload bisa 120 km. Bagus sekali. Sekali charging bisa 120 km. Menurut saya bagus sekali sudah kan, sudah sempurna. Ya. Betul. Kalau untuk harian pakai di dalam kota saya rasa cukup dengan segitu. Yang juga menarik di situ saya lihat kalau mau cepat chargingnya 2. Artinya colokannya itu 2. Itu bisa ya memang ya? Bisa. Asal kita dulu belum mencoba 2 ya. Karena kita sudah punya charger yang lebih besar. Oh. Jadi kita punya charger kecil dan kita punya charger yang quick charge. Sehingga kita enggak pakai 2 waktu itu. Aling ini punya bengkel sampai sekarang dan bengkelnya cukup maju. Dia sendiri sangat mencintai permesinan dan karena itu saya ajak waktu itu memodifikasi mobil tua, artinya mobil yang sudah lama, yang sudah tidak efisien menjadi mobil listrik. Waktu itu mobil apa yang pertama kali dimodifikasi? Yang pertama kali itu pickup itu. Pickup ya. Saya pernah setir juga itu. Ya. Terus yang kedua? Kemudian yang kedua Daihatsu Xenia. Itu kondisi baru itu. 2 itu ya. Nah setelah 2 itu berhasil, kemudian saya memutuskan menyerahkan Jaguar saya untuk dibuang mesinnya, untuk dijadikan Jaguar listrik. Sampai sekarang belum selesai karena terganggu oleh COVID segala macam. Sebetulnya bukan belum selesai, kita tidak menyelesaikan karena waktu itu kita kan kebentur peraturan. Percuma saya selesaikan nanti kalau tidak bisa pakai jalan di jalan raya gitu. Akhirnya ya diputuskan udah biarin dulu aja sampai peraturannya keluar. Nah ini kayaknya saya mulai semangat lagi nih setelah ada peraturan dan saya ketemu Pak Dahlan lagi. Kayaknya boleh diteruskan ini. Ya silahkan, kan mobilnya masih di sana. Jaguarnya masih di sana. Sudah setengah jadi. Sudah setengah jadi. Mobil itu sudah sempat jalan waktu itu. Cuma mungkin aksesoris yang seperti lampu segala belum terpasang semua. Tapi ya itu kan sudah lebih dari 3 tahun yang lalu. Seandainya itu sekarang mau kita jadikan Jaguar itu, ada yang perlu direvisi nggak? Atau tinggal diteruskan aja? Kalau diteruskan sebetulnya tidak ada masalah. Tapi apakah dengan kemajuan teknologi ini kita mau ikuti yang baru-baru ini seperti motornya mungkin lebih efisien, kontrolnya lebih efisien? Ya kita lihat. Nanti saya akan pelajari lagi. Harus diapakan Jaguar ini nantinya. Baik. Nah kita punya ide memang salah satu upaya membantu pemerintah agar subsidi BBM ini tidak terlalu besar menghabiskan uang negara, terutama saat ini ketika harga minyak begitu mahal ini, sebetulnya relevansi untuk berubah ke mobil listrik itu menjadi sangat penting lagi. Dan salah satu sasaran yang terbaik sebetulnya adalah mobil-mobil bensin yang umurnya sudah 15 tahun ke atas, ya. Itu alangkah baiknya semua mobil yang umurnya sudah di atas 15 tahun diubah menjadi mobil listrik karena maintenance-nya kan juga sudah mahal, bensinnya juga lebih boros dan katakanlah modal untuk membeli mobil itu kan juga sudah nol. Itu kan ide kita dulu. Itu masih relevan nggak ide itu? Masih, bahkan ada satu pabrik di luar negeri yang dia buat satu kit untuk mobil ini. Mereka jual ini, orang awam pun bisa pasang. Oh iya? Manual. Jadi misalnya saya punya Xenia atau punya Avanza yang umurnya sudah 15 tahun, daripada dijual second hand, mendingan saya ubah menjadi mobil listrik, ada kitnya gitu. Kita yang akan buat nanti. Dan pemilik mobil itu bisa melakukan sendiri bagaimana mengubah dari mobil bensin menjadi mobil listrik. Ya betul, asal kita buatin manual yang benar, orang yang ngerti teknik pasti bisa. Karena harga baterai kan sudah lebih murah sekarang. Satu, baterainya lebih murah. Waktu kita utak-atik waktu itu kan harga baterai masih mahal sekali. Ukurannya juga masih besar sekali. Nah, sekarang ukurannya kan sudah lebih kecil juga. Betul. Sudah lebih gampang menempatkan baterai ini ditempatkan di mana. Gitu. Betul. Terus satu lagi, untuk memodifikasi dari bensin ke listrik ini juga tidak susah-susah sekali. Oh gitu ya? Lebih mudah konversi ke listrik daripada swap engine. Swap engine itu seperti apa? Jadi ngerubah mesin, ganti mesin
yang sisinya lebih besar atau yang jenisnya tidak sama, sepertinya lebih susah daripada kita modifikasi ke listrik. Oh, jadi modifikasi ke mobil listrik ini lebih gampang. Lebih jadi gampang. Pemilik mobil itu nanti juga lebih hemat karena tidak perlu lagi beli bensin kan. Betul. Iya. Sebetulnya kalau katakanlah ada 30% mobil yang beredar di Indonesia yang umurnya sudah di atas 15 tahun itu dimodifikasi menjadi mobil listrik, betapa pemerintah bisa menghemat subsidi BBM ini. Ya. Ya. Dan itu fokusnya. Tapi ya. Dan masalah polusi mungkin yang terutama. Iya. Masalah polusi ini sangat penting ya, karena makin lama makin dunia ini makin kacau dengan polusinya kendaraan bermotor ini. Ya. Makin banyak penyakit juga. Nah, nanti kita coba lagi ya, kita ulangi lagi. Siap. Apa yang pernah kita lakukan 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun yang lalu, bagaimana mobil-mobil tua ini bisa dimodifikasi menjadi mobil listrik, dan bagaimana menciptakan sepeda motor listrik yang baru, yang bahannya sekarang semuanya sudah lebih gampang. Ya. Sepertinya kita sudah mulai, kalau nggak 2010, 2011 ya. Sudah 10 tahun yang lalu ya. 12 tahun yang lalu kita sudah memulai itu, ketika semuanya masih sulit. Semuanya masih sulit dan teknologinya masih sangat-sangat jauh dari keadaan sekarang gitu. Oke. Jadi kita mulai lagi ya. Oke. Ya, kita mulai lagi, kita ketemu lagi karena Covid sudah tidak ada. Barang-barang ada dan kita menyumbangkan sesuatu apa yang penting untuk negara ini yang sangat mendasar. Nah, Anda ini kan sekarang umur berapa? 58. Sudah tidak muda lagi, tapi saya lihat semangatnya muda. Dan saya dengar Anda masih ikut drag race ya? Ya, kadang-kadang aja. Jadi di umur 58 masih ikut drag race karena hobinya memang ini balap motor, balap mobil, hobinya. Dan Anda umur berapa ketika ikut racing ini? Dulu zaman saya nggak ada drag race ya. Waktu itu rally-rally ya sekitar umur mungkin saat-saat 16, 17 sudah dapat SIM itu. Oh, sudah boleh dapat SIM. 18 itu. Dan sekarang sering mengorganisir acara-acara drag race. Terakhir di mana acara drag race yang Anda organisir? Sementara sejak Covid itu saya berhenti total karena agak takut untuk keluar dari sarang. Terakhir saya masih event di Surabaya kalau nggak salah yang terakhir. Saya pernah ikut drag race-nya Saudara Aling ini karena waktu itu dalam drag race itu ada sepeda motor listriknya. Kenceng sekali. Ya. Memang sepeda motor listrik lebih kenceng kan? Ya. Akselerasinya jauh lebih cepat daripada yang bakar bensin. Anda sudah punya cucu? 1. Oh, sudah benar ya. Anak Anda kan sekolah di Tiongkok kan? Ya. Jadi 2 minggu sebelum Covid itu sudah balik. Oh, jadi persis kalau enggak ya kekunci di sana sepertinya, di lockdown di sana. Untung sekali. Baik, Aling ya, kita coba kita berbuat lagi dengan pemikiran baru, dengan teknologi-teknologi yang lebih modern. Kita lihat seperti apa jadinya nanti. Ya, kita jalani saja. Ya. Oke. Baik, Aling, makasih. Ya, makasih.